Bismillah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi bonus ya, atau materi tambahan. Ini seputar penentuan harga jual ala Odela Delas. Kenapa di sini aku tulis ala Odela Delas? Karena ini adalah cara yang aku pakai dalam menentukan harga di Odela Delas gitu ya, dan semua produk yang aku jual gitu. Sebenarnya HPP ini ada materinya, aku udah dapat dari zaman aku SMA, tapi aku lupa ingat. Aku cuma tahu basicnya aja. Jadi kalau ada salah-salah dari materi ini mohon dimaafkan, tapi yang jelas ini adalah yang aku pakai untuk menentukan harga jual di produk-produk yang aku jual, baik Odela Delas maupun yang lain-lain gitu ya. Nah, pertama yang harus kita tentukan di sini, yang harus kita tahu sebelum kita menentukan harga jual adalah kita harus tentukan harga jual itu berdasarkan dengan bahan yang dipakai, terus bahan pelengkap, ini bahan utama ya, terus bahan pelengkap, terus kita juga harus tahu biaya operasional. Operasional itu termasuk oleh tenaga, ongkir, listrik, dan lain-lain. Terus juga margin atau keuntungan. Nah, kita harus tahu semua muatan itu. Nah, sekarang kita tentukan dulu produk. Aku buat contoh produk di sini yang akan kita tentukan harganya adalah khimar basic, pet busa, terus dengan zipper. Nah, khimar basic dengan busa ini kita tentukan dulu. Misalnya bahannya adalah Wolfish ya. Jadi di sini kita buat kayak kolom gitu, kolom table ya. Nomor, nama bahan, quantity, dan harga. Ya, misalnya nomor 1 bahan utama, kita tulis sini Wolfish. Bahan utamanya Wolfish, kita butuh 2 meter harganya 25.000. Kita taruh di sini harga satuan, di sini jumlah ya. Ini berarti butuh, ini kekurangan, bentar aku hapus dulu. Kita pindah, geser dikit, harga dan jumlah. Nah, ini kuantitinya 2 meter, harganya 25.000, kita taruh. Terus jumlahnya berarti 50.000 ya. Terus bahan apa lagi yang kita butuhkan? Karena di sini kita pakai pet busa, jadi kita butuh busa. Busa untuk pet kita butuh kuantitinya 1. Biasa kalau kita beli di pasar tuh kurang lebih harganya 1.000 sampai 5.000 ya, tapi kita taruh di sini 5.000 aja. Kalau sekarang aku lupa ya, karena aku sekarang udah belinya yang meteran. Terus jumlah udah pasti 5.000 karena kuantitinya hanya 1. Terus kita lihat apalagi yang kita butuhkan, zipper. Karena khimarnya pakai zipper, ini taruh kita pakai zipper YKK di harga 15.000 untuk ukuran yang 50 cm. Terus ada apa lagi? Ada benang. Kita taruh 1 aja benangnya. Sebenarnya 1 juga lebih ya, tapi nggak apa-apa, ini kita taruh 1. Terus misalnya ada pelengkap lagi, label. Nah, misalnya di sini label kita taruh di harga 500. Nah, ini semua modal bahannya. Total modal bahan. Kita tambahkan, ini berarti 73.000. Taruh di sini 73.000. Benar ya? Ya, 73.000. Terus kita lanjut di sini masuk ke biaya operasional. Biaya operasional itu ada apa aja? Ada, kita taruh di sini misalnya transport. Terus ada listrik.
Terus misalnya kalau kita masak di sini kita taruh gas, minyak dan lain-lainnya, tapi karena di sini kita hanya butuh listrik, jadi aku tulis listrik aja. Terus tenaga, terus di sini ada jasa potong, ada jasa jahit, sama nanti terakhir ada margin ya. Nah, transport ini apa? Transport ini misalnya kita perlu ke Tanah Abang gitu, beli kain. Nah, beli kain itu kita butuh ongkos 20.000 nih buat isi bensin. Tapi kan satu kali perjalanan kita nggak mungkin beli bahan cuma 2 meter kan, jadi kayak bisa beli mungkin bisa untuk 20 kimar. Jadi kita tulis saya transportnya di sini 1.000 untuk bensinnya. Untuk listrik juga aku tulis biasa 1.000. Tenaganya ini tenaga aku aja per kimar kira-kira misalnya nih butuh buat finishing, admin atau apa gitu ya. Nah, kita taruh sini 3.000 aja. Terus biaya potongnya kita taruh di 5.000 misalnya. Biaya potong kimar ini kan sebenarnya satu kali potong tuh bisa banyak gitu ya, jadi bisa diperkecil lagi. Apa doli teman-teman, silahkan aja. Terus jasa jahit, di sini jahitnya berapa? Di sini aku taruh di 35.000 karena dia ada zippernya ya. Nah, ini jangan lupa ada satu lagi, ini adalah packaging ya. Packaging tuh udah mulai dari plastik transparannya, label, hang tag dan lain-lain. Di situ aku taruh di sini 10.000 karena aku biasa pakai goodie bag juga gitu ya. Nah, ini kita tambahkannya mulai dari sini ya, mulai dari totalan awal. Jadi kita tambahkan ini 75 80, 83, 93, 93, 128 ya, bener gak sih? 83. Oke, kita tambahkan 5, 13. Maaf. 8 benar guys. 128 dan ini 18 1 oke, 128. Terus kita tentukan di sini margin ini teman-teman, ini enggak ada patokannya, ini bebas ya, terutama buat kita yang masih jahit sendiri itu bebas. Margin ini misalnya aku taruh kalau buat odol-odol sendiri itu untuk khimar sekitar 50 sampai 75k ya, tapi teman-teman silahkan aja. Margin ini fungsinya buat apa? Fungsinya kalau teman-teman mau ngadakan diskon itu jangan sampai dia di bawah margin. Jadi kalau kita taruh margin di sini 50.000, pastikan kalau kita mau beri diskon seseorang itu jangan lebih dari 50.000 gitu ya. Misalnya kita taruh marginnya di sini di 50.000, jadi harganya 178.000. Ini terserah teman-teman mau digenepin ke 180 atau mau digenepin ke 175. Tafadholi ya. Teman-teman bisa juga survei harga pasar biar harga kita masih dalam batas wajar. Tapi teman-teman jangan pernah takut menentukan harga jual ya. Di sini aku tuh justru mengkhawatirkan teman-teman yang terlalu takut memberikan harga jual tapi berakhir malah jadi menzolimi diri sendiri gitu. Jadi gimana sih caranya biar kita tidak menzolimi diri sendiri? Maksudnya apa? Kita harus tentukan dulu, kita harus pahami kalau harga yang kita buat ini adalah kita harus ridho. Jadi kita ridho kalau customer bayar di 178. Kalau kita kurang ridho, kayaknya nggak serak deh, aku mau di 190 ya, tafadholi gitu. Yang penting adalah ridho. Jangan sampai teman-teman tuh nggak ridho gitu ya, karena kan memang muamalah itu harus mencapai suka sama suka atau sama-sama ridho gitu kan. Jangan sampai teman-teman nggak ridho gitu. Jangan gara-gara itu teman, gara-gara itu misalnya bestie gitu, terus akhirnya yaudah buat anak kamu modalnya aja nih 128.000, itu jangan. Kecuali teman-teman memang ridho di 128.000, misalnya oh yaudah aku masih jahit sendiri ini, alhamdulillah ini masih kebayar jasa jahit gitu-gitu. Tapi kalau teman-teman kurang ridho, asalnya memang jangan dipaksakan dipres harga modal atau terlalu mepet ya, karena kita juga harus menghargai diri sendiri. Jangan karena ingin mempermudah orang lain kita jadi menzolimi diri sendiri, karena itu juga nggak baik
Dan aku belajar dari awal adalah ada itu aku nggak pernah pakai harga murah. Memang hargaku dulu kalau nggak salah ya di model segini misalnya itu aku ambil cuma 30.000, 30.000 ya marginnya. Dan itu masih bisa kayak kalau misalnya dia beli dua aku diskon 20.000 gitu. Dan itu aku masih bisa karena aku jahit sendiri, jadi nggak terlalu berasa. Cuma akan lebih susah ketika kita sudah bisa mempekerjakan orang lain gitu, karena kita harus hitung ulang, harus naikin harga dan lain-lain. Dan dulu tuh adalah maksudnya bersaingnya saat itu ya di 2017 itu masih banyak kimar-kimar yang harganya under 100.000, bahkan sekarang juga banyak. Tetapi kan kalau sekarang udah banyak brand lokal. Kalau zaman dulu tuh masih ya pokoknya kita bersaingnya sama pasar gitu, dimana di pasar itu harga kimar itu bisa didapetin 20 sampai 50.000 gitu atau under 100k. Sedangkan aku jual di 140k itu aja udah aku press ya, atau ya udahlah gitu. Nah sebenarnya bisa aja aku mengikuti ini ya, karena dulu kan modalnya kalau zaman dulu harga Wolfies 20.000, aku masih jahit sendiri, sebenarnya bisa aja aku ngikutin ini, tapi aku nggak mau, aku tetap bertahan di 140.000. Terus sempat ada yang tanya ke aku kenapa aku jual harganya agak sedikit pricey, kenapa nggak dimurahin aja, karena dia saat itu juga jual di harga 85.000 dengan bahan dan model yang sama. Tapi balik lagi, karena aku punya kualitas yang dimana aku sudah pastikan bahwa aku ini adalah jahitan butik ya, dimana memang aku belajar jahit, aku jahit sendiri, aku tahu kualitasnya dan lain-lain gitu. Jadi aku nggak mau bersaing sama harga pasar. Kenapa? Karena aku nggak mau aku murahin nih, harganya murah biar kuantitinya banyak gitu ya. Nah dari kuantiti banyak ini berarti aku harus lebih effort atau lebih capek, dan aku nggak mau, karena aku nggak mau kerja untuk capek, aku mau kerja untuk menghargai diriku sendiri. Makanya aku tetap bertahan di hargaku yang ini gitu, nggak peduli, karena rizku minallah. Kalau memang harga kita segini itu pasti udah ada pembelinya teman-teman, jadi jangan takut. Tapi jangan juga rizki minallah, aku mau jual harga 300.000 gitu padahal bahannya Wolfies gitu-gitu ya. Itu juga jangan. Kenapa jangan? Sebenarnya itu bebas ya, itu menentukan harga jual ini balik ke penjual, yang penting ridho. Tapi jangan sampai menzolimi orang lain, jangan sampai menzolimi diri sendiri, jangan sampai berlebihan. Kalau menurut aku berlebihan, tapi itu balik lagi terserah, cuma kalau menurut aku jangan. Tapi balik lagi terserah gitu ya. Jadi segitu aja. Nah penentuan harga jual ini harga jual ecer ya, atau satuan, yang dimana di sini yang paling menentukan adalah jasa potong dan jahit, karena kan kalau ini udah harga paten. Tapi kalau nanti teman-teman mau main di quantity, misalnya teman-teman mau buka konveksi atau teman-teman mau rekrut penjahit sampai 10 gitu ya, biar operasionalnya bisa lebih murah, itu bisa juga. Misalnya nanti harga benangnya bisa diturunin gitu ya, atau enggak zippernya bisa beli grosir, atau enggak busanya bisa beli gulungan gitu. Jadi harga Wolfies juga kalau gulungan bisa lebih murah. Terus harga listriknya juga bisa dipres, tenaga, transport, pokoknya semua bisa dipres. Itu bisa kalau kita main di quantity. Tapi kalau baru memulai usaha dan nggak main di quantity, jangan pernah takut tentuin, apalagi ini ya, karena ini akan menentukan ini. Nah seperti itu kurang lebih materinya, sedikit aja bahasannya, tapi semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru mau mulai usaha. Semangat, jangan mudah menyerah, jangan putus asa dengan rahmat Allah, jangan suuzon, jangan kayak ngerasa kayaknya nggak bisa nih di sini gitu, karena mungkin kitanya aja kurang sabar gitu ya. Segitu aja, semoga apa yang aku jabarkan di kelas bisa teman-teman serap dengan baik, Allah mudahkan dalam memahami materi dan mempelajarinya, juga mempraktekannya dan mengamalkannya. Jazakallah khairan aku ucapkan. Udah yang mau, kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk ikut kelas di Rumah Jahit Odela, silakan. Bagi teman-teman bila kurang jelas langsung bertanya di grup diskusi. Kalau ada yang mau ditanya di luar materi yang udah aku kasih tapi masih seputar materi, misalnya di kelas jahit dasar
mau nanya tentang pecah pola itu boleh. Terus kalau misalnya di kelas kimar, misalnya teman-teman mau model kimar yang lain itu boleh, silahkan tanya di grup French Kimar, silahkan tanya di grup gitu ya. Jangan sungkan, insya Allah sebisa mungkin akan aku jawab. Jazakallah khairan, barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.